Nathan Joaon sempat kembali ke Belanda usai membantu timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23. Kini, sang pemain terbang lagi ke Qatar setelah mendapatkan izin dari Heerenveen. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam keterangan persnya. Heerenveen sebelumnya cuma memberikan izin ke Nathan untuk memperkuat timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI bergerak cepat untuk meyakinkan Heerenveen agar memberikan izin Nathan. Setelah mendapatkan restu Heerenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, Erick mengungkapkan. Secara khusus Erick pun mengucapkan terima kasih kepada supporter yang ikut berusaha keras menyampaikan pesan langsung ke Heerenveen via media sosial. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, kata Erick. Memang tidak mudah, tapi pada akhirnya kita bersyukur seluruh pemain yang diinginkan Coach STY bisa tersedia. Kini tinggal usaha dan doa terbaik kita berikan demi hasil terbaik di 8 besar, ujar Erick. Ya, Nathan Joaon akhirnya resmi kembali ke timnas Indonesia ya. Setelah bos Bapak Erick Thohir kita yang tercinta berhasil melobi pihak dari Heerenveen ya. Jadi memang nasib Nathan Joaon ini sangat sangat kasihan juga ya. Karena si Nathan ini sebelumnya itu dia ke Heerenveen dulu ya. Jadi setelah pertandingan melawan Yordania, ia langsung pergi ke bandara ya. Karena memang sudah dipanggil oleh timnya untuk bermain ya di Heerenveen. Dan Indonesia saat ini kan sedang membutuhkan Nathan ya. Bagaimanapun juga Nathan itu perannya vital ya. Jadi setelah Nathan sampai di Belanda dan Nathan berusaha kembali ya untuk melobi atau meminta izin kepada klubnya ya. Dan usaha dari Erick Thohir membantu Nathan ini bersama para supporter Indonesia ke pihak Heerenveen akhirnya berbuah hasil. Dan Nathan Joaon ini terkonfirmasi saat ini sudah kembali ya ke Qatar ya. Karena memang besok malam itu pertandingan krusial dan kita sangat membutuhkan Nathan Joaon ya. Jadi memang kondisi fisiknya kita harus peduli nih dengan Nathan nih. Terutama nih pelatih fisik dari timnas Indonesia nih harus jeli banget nih, karena bagaimanapun juga si Nathan Joaon ini bolak-balik ya, nggak deket dari Qatar ke Belanda itu. Dan kenapa sangat vitalnya Nathan Joaon ini? Karena dari 3 pertandingan ya, memang di pertandingan pertama di Piala Asia itu Nathan Joaon kurang kelihatan ya, karena memang dia juga baru sampai juga dan bermain di babak kedua kalau nggak salah lawan Qatar. Dan peran vitalnya tuh terlihat di Australia, yang lawan Australia itu luar biasa dia. Dia itu kayak nilainya itu di pertandingan lawan Australia itu kayak posisi dia tuh kayak 3 pemain ya. Dia bisa di tengah, di belakang, membantu lini penyerang. Jadi banyak pemain yang pemain lawan tuh melihat Nathan Joaon ini kayak multifungsi ya sebagai pemain ya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, di mana memang pemain Indonesia kalau kita lihat pada aslinya memang kualitasnya dan pemain lokal waktu menit bermain mereka tuh hanya mampu sampai 60 menit ya. Memang Nathan Joaon ini
tidak bisa dipungkiri stamina Eropa dan multifungsinya luar biasa. Jadi pergerakannya tuh gak kebaca ya, jenderal lapangan banget si Nathan Joaon ini di pertandingan kedua lawan Australia. Itu terbukti kita lihat Nathan Joaon itu ketika Australia itu melakukan penyerangan ya, ketika ada suatu perlawanan di pertahanan Indonesia dan berhasil mematahkan serangan dari Australia, itu Nathan Joaon itu langsung bergerak dia untuk membantu penyerangan counter attack dari timnas Indonesia ya. Kalau kita lihat ini sosok yang luar biasa ya, Nathan Joaon ini ya. Jadi ketika Indonesia berhasil menghalau bola ketika lawan Australia itu dia bisa megang kendali di sektor pertahanan menuju ke sektor lini tengah ya. Jadi pihak timnas Australia tuh nggak cepat-cepat atau tidak mampu mengambil bola secara cepat ya. Beda mungkin kalau misalnya itu bukan Nathan ya, mungkin serangan akan bertubi-tubi. Biasanya kalau kita lihat Indonesia itu ketika melawan tim-tim kayak Australia itu ketika berhasil mematahkan serangan, mungkin mereka hanya megang bola sekitar beberapa saat ya. Tapi ketika ada Nathan yang dimana pergerakannya sangat luar biasa dan tidak terbaca oleh lawan, di mana-mana dia di sektor penyerangan, itu ketika megang bola timnas Indonesia itu agak lama dan transisi dari belakang ke penyerangan tuh sangat kuat ya. Dan terbukti ketika assist dia ke gol Komang Teguh ya yang ketika lawan Australia. Begitu juga di Yordania itu sangat luar biasa itu. Luar biasa sekali sih Nathan itu ketika lawan Yordania timnas Indonesia. Jadi Marcelino, Witan itu pergerakannya nggak bisa kayak Nathan, tapi mereka dimanjakan ya. Tidak perlu bergerak dengan luar biasa ya pergerakan mereka. Jadi tinggal Nathan aja, tinggal nunggu operan dari Nathan, tidak perlu bolak-balik ke belakang ke depan. Justru Nathan ini berfungsi banget nih, ke belakang, ke depan, ke tengah, samping gitu. Jadi pemain ini di mana-mana. Jadi itu kayak semacam menambah tenaga ya dan membantu fisik pemain-pemain Indonesia yang lokal, yang dimana akhirnya terciptalah 4 gol di gawang Yordania, dan Indonesia berhasil memenangkan pertandingan lawan 4-1 lawan Yordania. Dan ini sangat vital Nathan ini. Kalau lawan Korea nggak ada Nathan, aduh, gue juga nggak bisa bayangin ya bagaimana kalau tidak ada Nathan. Jadi syukurlah Nathan itu sudah kembali dan bersiap akan untuk bertanding melawan timnas Korea Selatan besok. Terima kasih.